Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Fitri, NIM 20110204066 dari kelas Tadris Biologi 3B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ekologi komunitas atau organisasi komunitas. Pengertian ekologi komunitas. Ekologi komunitas atau sinekologi merupakan kajian mengenai interaksi yang terjadi di antara spesies dalam komunitas. Banyak skala tempat atau spesial serta waktu atau temporal, seperti salah satunya ekologi laut tropis. Kajian dari ekologi komunitas ini diantaranya membahas mengenai distribusi, kelimpahan, struktur demografi, serta interaksi di antara populasi yang hidup saling berdampingan. Ruang lingkup pelajaran biologi komunitas. Dalam ekologi atau sinekologi komunitas ada beberapa ruang lingkup pelajaran yang akan dilakukan, yakni analisis vegetasi, analisis kuantitatif komunitas. Berikut penjabaran selengkapnya. Analisis vegetasi. Para ahli ekologi memandang vegetasi sebagai salah satu dari komponen ekosistem yang bisa menggambarkan pengaruh kondisi faktor lingkungan dari sejarah dan juga beberapa faktor tersebut yang mudah diukur. Analisis vegetasi menggunakan alat untuk menunjukkan informasi yang penting mengenai komponen lain pada sebuah ekosistem. Yang satu, metode destruktif. Metode ini umumnya dilakukan untuk memahami jumlah dari materi organik yang bisa dihasilkan sebuah komunitas tumbuhan. Variabel yang digunakan bisa di biomasa dan juga primer, sehingga pendekatan harus dilaksanakan secara penuaian. Metode ini biasanya akan dilakukan untuk bentuk vegetasi yang sederhana, sedangkan penimbangan bisa dilakukan atas dasar berat, segar, dan materi hidup atau kering. Kedua, metode non-destruktif. Metode ini dilakukan dengan dua pendekatan, yakni atas dasar penelaahan organisme hidup atau tumbuhan dan tidak disadari dengan taksonominya. Dengan begitu, pendekatan ini dikenal atas dasar penelaahan organisme tumbuh. Yang kedua, analisis kuantitatif komunitas. Konsep komunitas termasuk ke dalam konsep tertua di ekologi. Edward Forbes membuat kesimpulan jika ada 8 daerah kedalaman yang dibedakan antara satu dengan yang lain dari kelompok spesies yang ada di dalamnya, semua tempat tinggal adalah kehidupan di mana spesies dan individu satu sama lain tinggal di dalamnya. Selanjutnya, organisasi proses ekologi komunitas. Yang pertama, konsep seleksi. Konsep seleksi terjadi pada saat individu dalam sebuah populasi jenis serta ukuran sangat bervariasi di beberapa hal. Dan seleksi terjadi pada saat terdapat varian berbeda saat memproduksi atau mereplikasi diri di tingkat yang berbeda. Pada konteks komunitas, terdapat 3 bentuk seleksi yang saling berhubungan, yakni seleksi konstan, seleksi yang tergantung dari frekuensi atau tergantung dari kepadatan, dan juga seleksi spesial yang berhubungan dengan tempat. Seleksi konstan akan terjadi secara sederhana, di mana apabila kebugaran spesies bersifat relatif konstan di dalam skala ruang serta waktu, maka seleksi akan mengabaikan kepadatan spesies namun memperhatikan variasi di antara spesies. Yang kedua, konsep drift. Karena kematian, kelahiran, dan produksi keturunan merupakan proses bersifat tetap, maka perubahan yang terjadi di dalam komunitas dengan jumlah individu terbatas juga mempunyai komponen yang tetap atau stokastik. Interaksi ekologi komunitas. Interaksi antar organisme. Seluruh makhluk hidup
akan bergantung dengan makhluk hidup yang lain, baik itu yang jenis atau tidak sejenis, dan baik itu individu di dalam satu populasi atau individu dari populasi. Interaksi semacam ini bisa banyak ditemukan di sekitar kita. Interaksi antar organisme di dalam komunitas ini sangat berhubungan erat. Ada yang tak terlalu erat yang dikategorikan sebagai berikut. Tidak saling mengganggu antar organisme, yang tidak saling merugikan dan tidak saling menguntungkan. Hubungan antar mangsa dengan pemangsa, sebab tanpa mangsa predator tidak akan bisa hidup. Hubungan antar organisme berbeda spesies, di mana suatu organisme hidup di organisme lain dan mengambil makanan dari inangnya. Hubungan antar dua organisme berbeda spesies dalam bentuk kehidupan sama, bentuk berbagai sumber. Hubungan dua organisme yang saling menguntungkan. Yang kedua, interaksi antar populasi. Di antara satu populasi dengan yang lain akan selalu terjadi secara langsung dan tak langsung. Di dalam komunitasnya, sebagai contoh, alelopati adalah interaksi antar populasi, di mana jika populasi yang satu menghasilkan zat yang menghalangi tumbuhnya populasi lain. Yang ketiga, interaksi antar komunitas. Komunitas merupakan kumpulan populasi yang berbeda di sebuah daerah sama serta saling berinteraksi, seperti komunitas sungai dan sawah. Komunitas sawah tersusun dari berbagai organisme seperti burung, padi, belalang, ular, serta gulma yang merupakan rantai makanan ekosistem sungai. Sedangkan untuk komunitas sungai terdiri dari ganggang, ikan, zooplankton, dekomposer, dan juga fitoplankton. 4. Interaksi antar komponen biotik serta abiotik. Interaksi dari komponen unsur lingkungan biotik dan abiotik akan membentuk ekosistem. Hubungan antara organisme dengan lingkungan tersebut mengakibatkan aliran energi di dalam sistem tersebut bisa terjadi. Tidak hanya aliran, namun dalam ekosistem juga ada struktur atau tingkat trofik, siklus materi, dan juga keanekaragaman biotik. Hanya itulah penjelasan dari saya. Jika terdapat kekurangan, saya minta maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.